Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi ini saya kembali menyapa Bapak Ibu dalam ibadah minggu di tengah-tengah keluarga. Mari bersama-sama kita perhatikan firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 45. Bapak Ibu bisa membacanya masing-masing di rumah dan saya akan menggantikan pembacaan firman Tuhan hari ini dengan sebuah tayangan video berikut. Mari kita simak bersama-sama. Lord, if that has been here, my brother had not died. But I know that even now, whatsoever thou wilt ask of God, God will give it thee. My brother shall rise again. I know that he shall rise again in the resurrection of the last day. I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believest thou this? No. I believe that thou art the Christ, the Son of God, which should come into the world. Go and bring thy sister. Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. Where have you laid him? Lord, come and see. Behold, How he loved him. Could not this man, which opened the eyes of the blind, have caused that even this man should not have died? Take ye away the stone. Lord, by this time he stinketh, for he hath been dead 4 days. Said I not unto thee, that if thou wouldst believe, thou shouldst see the glory of God? Father, I thank thee that thou hast heard me. And I knew that thou hearest me always. But because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me.
Lazarus, come forth. Loose him and let him go. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan yang kita baca bersama-sama hari ini, setidaknya saya ingin mengajak Bapak Ibu bersama merefleksikan 4 hal. Yang pertama, apakah Allah mau menolong umatnya yang sedang ada dalam pergumulan? Nama Lazarus dalam bahasa Ibrani berarti Allah mau menolong. Allah menolong. Dari situ hendak meyakinkan kepada kita, para pembaca kitab suci, bahwa Allah berkomitmen terhadap kehidupan umatnya. Dia berkenan menolong. Sebagaimana Allah memberikan pertolongan kepada Lazarus dan keluarganya, Allah juga berkomitmen dan berkeinginan untuk menolong kita semua. Penting bagi kita bersama-sama untuk meyakini hal ini, karena dengan meyakini bahwa Allah mau menolong, maka kita akan melewati semuanya ini dengan tetap berpengharapan. Kita akan tetap bersemangat menjalani kehidupan kita, meskipun situasi kita sekarang sedang terbatas. Hal yang kedua adalah, kapan Allah menolong? Setiap orang yang sedang dalam pergumulan, dalam masalah hidup, pasti dengan sangat ingin menanti-nantikan pertolongan itu segera datang. Sama seperti Marta dan Maria, mereka sangat menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus segera, sebelum mereka merasa semuanya telah lewat. Mereka mengharapkan Yesus datang segera memberikan pertolongan, menyembuhkan Lazarus dari sakitnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, begitupun juga dengan kita. Sebenarnya kita senantiasa menanti-nantikan pertolongan Tuhan sesegera mungkin datang. Kita ingin masalah yang kita hadapi sekarang segera lewat. Kita ingin masalah yang kita hadapi sekarang segera selesai, karena pertolongan Tuhan datang. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa pertolongan Tuhan seringkali datang tidak seperti yang kita harapkan, secepat yang kita harapkan. Tuhan punya waktu yang Dia tetapkan sendiri untuk menolong umatnya. Tuhan menolong Lazarus bukan saat dia sedang sakit dan memberikan kesembuhan, tetapi justru Tuhan datang dan memberikan pertolongan saat Lazarus sudah meninggal, bahkan sudah 4 hari dikuburkan. Bagi manusia, melihat dan memperhatikan ini mungkin saja kita menganggap bahwa pertolongan Tuhan itu terlambat. Tetapi ketika kita melihat secara utuh teks kitab suci kita hari ini, maka kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan itu terlambat. Ternyata Tuhan menentukan waktunya sendiri untuk menolong umatnya. Yang ketiga adalah, bagaimana cara Allah menolong? Seringkali kita memakai nalar pikiran kita untuk memahami Allah menolong umatnya. Tentu yang dipikirkan oleh Marta dan Maria adalah Allah menolong dengan cara memberikan kesembuhan kepada Lazarus. Dan itu mungkin juga yang kita pikirkan. Allah menolong kita dengan segera, dengan cara yang kita pikirkan. Tetapi ternyata cara yang dipakai Allah untuk menolong Lazarus bukan dengan memberikan kesembuhan, tetapi dengan cara membiarkan Lazarus mati beberapa saat dan kemudian menolong dengan cara membangkitkan dari kematiannya. Cara yang sama sekali mungkin tidak pernah dipikirkan oleh Marta dan Maria.
Cara yang mungkin sama sekali tidak pernah kita pikirkan juga, bahwa Allah akan menolong dengan cara membangkitkan dari kematian. Dari sini kita kemudian belajar dan mengimani bahwa Allah punya cara sendiri untuk menolong umatnya. Ini penting buat kita. Kita perlu berkeyakinan demikian. Ketika kita punya keyakinan bahwa Allah punya cara sendiri, yang mungkin saja cara yang Allah pakai untuk menolong kita di luar cara-cara yang selama ini kita pikirkan. Dengan begitu, kita akan dengan tekun, sabar, dan setia menantikan pertolongan Tuhan itu. Yang keempat, penting untuk kita pikirkan, apakah pertolongan yang Tuhan Yesus kerjakan dengan membangkitkan Lazarus itu hanya untuk Lazarus semata? Kalau saya merenungkan apa yang dikerjakan oleh Yesus pertama-tama memang untuk Lazarus dengan cara membangkitkannya dari kematian. Tetapi lebih luas dari itu, sebenarnya yang sedang ditolong oleh Yesus bukan cuma Lazarus, tetapi juga orang-orang di sekitarnya. Setidaknya saya memperhatikan dan melihat orang-orang Saduki yang pada saat itu mereka mempertanyakan, meragukan tentang kebangkitan orang mati, akan tertolong pergumulannya dengan peristiwa kebangkitan Lazarus dari antara orang mati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Saduki lalu kemudian menemukan jawab bahwa kebangkitan dari kematian itu nyata, bahwa kebangkitan dari kematian itu ada, bahwa kebangkitan dari kematian itu sesuatu yang pantas untuk diyakini. Seperti Maria juga menyatakan keyakinannya bahwa orang akan dibangkitkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini kita bersama-sama juga bisa memperhatikan bahwa yang ditolong oleh Yesus bukan cuma Lazarus, tetapi juga orang-orang pada saat itu, orang-orang kebanyakan yang saat itu sedang menanti-nantikan kedatangan Mesias. Orang yang saat itu sedang bertanya-tanya siapakah Yesus sebenarnya? Apakah dia Mesias yang ditunggu-tunggu? Dengan kebangkitan Lazarus dari kematiannya, mereka menemukan jawab bahwa Yesus adalah pribadi ilahi, Mesias, seperti yang dinyatakan Marta dan Maria. Dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan, Mesias yang berkuasa atas kehidupan dan kematian umatnya. Dengan begitu, bukan cuma Lazarus yang ditolong oleh Yesus, tetapi juga orang-orang Saduki, tetapi juga orang-orang lain yang ada pada saat itu. Pertolongan Tuhan itu sekilas nampak untuk pribadi-pribadi yang sedang berseru memohon pertolongan. Tetapi ketika itu dinyatakan, dampaknya pertolongan itu bagi banyak orang. Begitu juga dengan situasi kita sekarang ini. Ketika kita dalam setiap hari berseru, berdoa, memohon pertolongan Tuhan agar kita masing-masing dilepaskan dari situasi wabah ini. Apakah ketika pertolongan itu datang, pertolongan itu hanya untuk kita saja? Tentu pertama-tama untuk kita. Tetapi ketika pertolongan itu datang untuk kita, maka pertolongan itu juga berlaku universal. Tuhan tidak hanya menolong kita secara pribadi-pribadi, tetapi Tuhan menolong dunia ini sepenuhnya. Setidaknya saya bisa melihat bagaimana pertolongan ini juga berdampak pada banyak pihak. Misalnya program pemerintah yang seringkali kita dengar dengan memasyarakatkan gerakan sehat di tengah-tengah masyarakat. Apa yang seringkali kita wujudkan sebagai tanggapan, seringkali kita mengabaikan, menganggap itu sepele, sesuatu yang tidak perlu serius kita perhatikan. Tetapi dengan situasi wabah corona yang sekarang sedang terjadi, kita kemudian menyadari bahwa perilaku hidup sehat itu penting buat kita. Dan itu artinya bahwa pertolongan Allah dengan situasi ini juga sedang menolong pemerintah yang menyadarkan kita semua tentang pentingnya perilaku sehat. Itu yang saya lihat setidaknya apa yang terjadi sekarang ini, bahwa pertolongan Allah berlaku universal bagi dunia ini.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali ingat 4 hal yang kita bicarakan. Yang pertama, perlu kita yakini bahwa Allah berkomitmen, bersedia, mau menolong umat dalam setiap pergumulannya. Oleh karenanya, tetaplah berpengharapan kepada Allah. Yang kedua, Allah punya waktu yang Dia tentukan sendiri kapan Dia akan menolong umatnya. Yang ketiga, Allah punya cara sendiri bagaimana Dia akan menolong umatnya. Dan yang keempat, pertolongan Allah tidak hanya berlaku untuk pribadi-pribadi, tetapi berlaku untuk semua orang dan seluruh dunia ini. Kiranya kita terus berpengharapan di dalam Tuhan dan